Sampai hari ini sebagian orang-orang Yahudi masih mempercayai akan kedatangan Mesias, seseorang yang akan membawa periode baru, penebusan sejati bagi orang-orang Yahudi. Mesias yang dalam bahasa Ibrani-nya Moshiach, artinya yang diurapi. Sementara itu di kalangan Kristen sudah selesai dengan persoalan Mesias setelah kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kini, kalangan Kristen sedang menantikan kedatangan Sang Mesias itu untuk yang kedua kali sebagaimana termuat dalam kitab Injil. Kisah Rasul 1 ayat 11. Penganut agama Yahudi dan sebagian umat Kristen memunculkan beragam penafsiran tersendiri soal kedatangan Mesias. Penafsiran-penafsiran tersebut tidak jarang membawa persoalan, sehingga mereka terjebak dalam masalah kemunculan Mesias palsu. Konsep Mesias muncul dari teks-teks Alkitab yang dipahami Yahudi adalah bahwa Mesias adalah tokoh yang akan membawa penebusan dan zaman baru bagi bangsa Yahudi. Beberapa orang telah muncul dengan klaim sebagai Mesias versi bangsa Yahudi, dan diantaranya Bar Kokhba yang berhasil meyakinkan orang-orang Yahudi tentang statusnya sebagai Mesias. Ia memimpin pemberontakan terhadap penjajah Romawi. Seorang pemuka agama Yahudi terkenal, Rabbi Akiva, memberikan legitimasi bahwa Bar Kokhba adalah benar-benar Mesias. Tapi pemberontakan yang dimulai tahun 135 Masehi itu berhasil ditumpas Romawi, dan lebih dari 500 juta orang Yahudi dibunuh dan ratusan ribu lainnya diasingkan. Pada abad ke-12, David Alroy, lahir dengan nama Menahem bin Sulaiman, mengaku sebagai Mesias. Ia mengaku keturunan Raja Daud. Rencana David Alroy adalah memimpin orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan mengusir pasukan Muslim yang berkuasa saat itu. Untuk selanjutnya, David Alroy menetapkan dirinya sebagai raja di sana. Tapi akhirnya pemberontakannya gagal dan dia dibunuh. Untuk selanjutnya, David Alroy menetapkan dirinya sebagai raja di sana. Tapi akhirnya pemberontakannya gagal dan dia dibunuh. Dari sebagian kalangan penganut Kristen juga muncul tafsir tersendiri tentang Mesias. Mereka juga menyebut diri sebagai Mesias, dan diantaranya Vissarion dari Siberia, pria yang terlahir dengan nama Sergetorov, mengaku mendapatkan wahyu bahwa ia adalah Yesus Kristus tepat ketika Uni Soviet terpecah. Pada awal 1990-an, ia mendirikan gereja perjanjian terakhir, menamai dirinya Vissarion, dan menetap bersama para muridnya di pedesaan yang terpencil di hutan Siberia, Abbot of Down. Komunitas ini sekarang memiliki sekitar 5.000 pengikut. Natal di sini jatuh pada 14 Januari bertepatan hari ulang tahun Vissarion. Jesus Matayoshi, pria kelahiran Okinawa, Jepang tahun 1944 ini, mendirikan Partai Komunitas Ekonomi Dunia tahun 1997. Jesus Matayoshi mendasarkan kebijakan partai itu pada ajarannya. Matayoshi menyatakan diri sebagai Yesus Kristus yang terlahir kembali. Ia akan mewujudkan akhir zaman dan kerajaan Tuhan melalui proses politik yang demokratis. Dia sering menginstruksikan lawan-lawan politiknya untuk bunuh diri dan menyebut mereka sebagai pendosa yang terancam api neraka. Jesus dari Kitwe, Bupete Chipwe Chisimba, menerima wahyu dari Tuhan bahwa dia adalah perwujudan kedatangan Yesus yang kedua. Ia tinggal di Kitwe, Zambia. Mesias ini memiliki beberapa nama, tetapi para pengikutnya menyebutnya hanya sebagai Yesus. Dia memiliki pekerjaan sebagai pengemudi taksi. Ia mengaku menerima wahyu dari Tuhan ketika ia berusia 24 tahun. Kehadiran atau tampilnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias bukan hal baru dan mengejutkan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, hal demikian sudah sering terjadi. Bahkan, Yesus sendiri telah memberi peringatan tentang Mesias palsu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Lukas 21 ayat 8. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang Mesias palsu? Apakah mereka benar-benar mendapat wahyu Tuhan? Berikan pendapat Anda di komentar ya.